Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuatan SPSS yang beranggotakan 1. Mas Ibnu Difabel Nama, 2. Saya sendiri Muhammadul Fakih, yang ketiga Mbak Ilma Ayu Ningtyas, yang keempat Mbak Devi Cahaya Lestari, yang keenam Mas Vicky Ilhami Saputra, dan yang terakhir Mas Agung Muhammad Agung. Dan yang akan menjelaskan yaitu Mbak Ilma Ayu Ningtyas. Mbak Ilma, kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pilot SPSS. Langkah-langkah yang pertama, yakni kita menyiapkan sebuah data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Yang kedua, kita salin terus masukkan ke SPSS, lalu ketik analisis complete means pirate sample test. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela pirate sample test. Masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak pirate variabel. Pada kolom variabel 1, masukkan variabel pada kondisi pertama, contohnya sebelum, dan variabel kedua, masukkan variabel pada kondisi kedua, contohnya sesudah variabel tersebut. Pada saat melakukan langkah-langkah ini, kalian harus jeli karena memang ini ada beberapa tabel yang terlihat sama. Langkah yang keempat, klik OK. Setelah hasil tersebut, maka akan muncul tabel seperti yang telah digambarkan. Pada tabel ini akan ditampilkan jendela output. Pada tabel ini, kita membacanya menggunakan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Contohnya, sebelum promosi mempunyai nilai rata-rata minnya 235,71 dari 7 data. Sebaran datanya diperoleh 16.039 dengan standar errornya 6062. Dalam sesudah promosi mempunyai nilai rata-rata dengan minsnya 244,71 dari 7 data. Maka sebaran data yang diperoleh adalah 18,464 dengan standar errornya 6.979. Pada saat membaca hasil uji T tersebut, kita harus membaca tabel utama dari output. Nilai signifikan dari dua tabel. Pada nilai signifikan ini terdapat beberapa kasus yang menunjukkan tabel ini error. Maka dari itu, pembaca harus bisa jeli dalam membaca hasil uji T, atau bisa menggunakan tabel yang didapat dari nilai DF dan nilai taraf nyata. Pada nilai DF sebesar 6 dengan taraf nyata sebesar 5%. Oleh karena itu, tabel HO diterima atau promosi yang dilakukan manajer untuk melakukan promosi ternyata tidak efektif untuk meningkatkan penjualan tersebut. Itu seperti contoh ya, ketika kita menggunakan penjualan mie instan. Dan ketika teman-teman ingin menggunakan sampel-sampel yang lain itu bisa. Dan harus diperhatikan ketika kita menggunakan sampel harus sesuai dengan tabel yang ada di uji varian. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin setelah ini untuk lebih memahami, teman-teman
teman-teman bisa membaca langsung di media-media pembelajaran seperti di YouTube ataupun di media yang lain. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Ayas. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.